Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengerjakan tugas biologi, yaitu membuat video dan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya volume yang irreversible atau tidak dapat balik dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Yang kedua adalah perkembangan. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Nah, perkembangan adalah transfersasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Yang gambar pertama, yang A itu adalah pohon mangga saat berumur 1 tahun, dan gambar yang kedua pohon mangga berumur 5 tahun. Dan yang selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan bertambah tinggi karena yang pertama adalah bertambahnya jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh primer dan sekunder. Yang kedua, pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensial sel. Dan kita bisa lihat pada gambar tersebut, itu banyak sekali sel-sel di gambar tersebut. Dan kita bisa lihat gambar tersebut adalah bagian-bagian dari kecambah, yaitu yang pertama ada di luar kulit biji, terus yang di dalam itu plumula, radicula, epikotil, dan hipokotil. Selanjutnya sama kotiledon. Nah, dan selanjutnya adalah perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya platula atau tanaman kecil dari dalam biji. Proses perkecambahan ketika biji menyerap air atau imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Kita bisa lihat di gambar bagian tersebut, yaitu ada 4 tahap atau 4 proses terjadi perkecambahan. Proses pertama yaitu embrio menyerap air dan membesar. Dan proses kedua, embrio mengekspresikan gabrilin atau gabrilin berdifusi ke aluron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim pencernaan disintesis dari asam amino. Atau enzim ini dan enzim dari aluron bergerak ke endosperma dari asam amino. Atau enzim ini dan enzim dari aluron bergerak ke endosperma. Dan selanjutnya perkecambahan. Terjadi beberapa proses, yaitu radicula tumbuh ke bawah, plumula muncul ke permukaan, testes terkelupas, kotilodon, dan daun sejati. Dan selanjutnya proses perkecambahan hipogeal, yaitu yang pertama proses kotilodon tetap dalam tanah, yang kedua plumula muncul ke permukaan, atau yang ketiga radicula tumbuh ke bawah. Dan selanjutnya pertumbuhan primer, hasil pembelahan sel-sel pada jaringan. Kita bisa lihat ada beberapa sel di gambar tersebut dan ada beberapa perbedaan dan persamaan. Gambar yang pertama yang sebelah kiri itu bagian-bagian titik tumbuh akar tanaman, dan gambar kedua adalah bagian-bagian titik tumbuh batang tanaman. Yang selanjutnya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder yaitu hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Dan ada beberapa sel pada gambar tersebut. Penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder.
Dan kita bisa lihat di peta konsep tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terbagi dalam dua bagian, faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam yaitu ada gen, ada hormon yaitu auksin, sitokinin, dan giberelin. Dan faktor luar yaitu makanan, air, suhu, kelembapan, dan cahaya. Contoh pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Pada gambar pertama, tanaman kontrol dengan larutan yang kandungannya mineralnya lengkap. Tanaman yang kedua yaitu tanaman percobaan dengan larutan yang tidak mengandung kalium. Dan kita bisa lihat contoh pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan, yaitu ada tanaman hari panjang, tanaman hari pendek. Pada malam siang kita bisa lihat gambar ada beberapa perbedaan dari malam siang dan siang hari. Tumbuhan hari pendek berbunga jika malam lebih panjang daripada siangnya. Tumbuhan hari panjang berbunga jika siang lebih panjang daripada malamnya. Dan selanjutnya contoh pengaruh faktor dalam terhadap tumbuhan. Yang pertama, pengaruh auksin terhadap pembentukan akar pada setek. Kita bisa lihat di gambar berikut, dan kita bisa lihat gambar sampingnya yaitu percobaan Wen membuktikan bahwa auksin terakumulasi di sisi batang tidak kena cahaya. Contoh pengaruh faktor luar terhadap tumbuhan, kita bisa lihat pada gambar tersebut lapisan absisisnya, dan gambar kedua sampingnya lapisan absisisnya terletak pada di bagian tersebut. Lapisan abisis pada daun yang sudah tua, pengaruh IAA dan kinetin dalam pertumbuhan kultur jaringan. Sekian presentasi saya, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan dalam sel tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.